Karena dalam rencanamu akan terjadi. Kenapa tidak terjadi? Kalau itu bagus pasti terjadi lah kalau Anda doa. Kalau nggak terjadi itu pasti nggak bagus, cuman kita belum tahu aja. Kita kira kita minta roti, padahal yang kita minta itu kalah jengking. Tuhan yang tahu, kalau sampai Tuhan jawab no itu saya nggak pernah kepahitan. Saya tahu Tuhan tahu yang saya nggak tahu. Tuhan mendengarkan pembicaraan yang di belakang saya yang saya nggak dengar. Tuhan tahu pertemuan-pertemuan yang saya tidak sadari. Tuhan tahu rasan-rasan orang, Tuhan tahu bahaya yang sekarang sedang melirik di balik pintu. Di depan ini kelihatan seperti pintu bagus, di baliknya semuanya ada senjata tajam, saya tidak akan tahu. If God says no to my prayer, I thank God for it, even though I don't know why. Firman Tuhan hari ini membahas soal karakter kepemimpinan, karena bulan Juli saya canangkan menjadi bulan kepemimpinan dan karakter pula. 5 kali ibadah, menunya sebagai berikut. Kebaktian 1 tadi saya jelaskan orang yang cakap dalam pekerjaannya. Bagaimana pentingnya kita sungguh-sungguh dalam bisnis kita, urusan, tanggung jawab, karir kita masing-masing. Dan bahwa memiliki sifat yang sukacita itu mengundang berkat. Bagaimana Tuhan bisa memberkati kita kalau kita mengeluh, menggerutu terus, mukanya murung, cemberut. Karena itu coba lihat kanan kirinya yang ceria ya. Bukan hanya di gereja, tapi di tempat kerja. Nah kebaktian berikutnya ini, kebaktian ini saya akan bahas dilanjut nanti kebaktian 3. 2 khotbah beda tapi saling terhubung, cara efektif memulai proyek yang berhasil. Kalau bicara soal kepemimpinan, bukan soal pekerjaan saja. Hidup itu adalah proyek dari Tuhan. Apa yang saya bagikan hari ini itu berlaku bagi semua jemaat, termasuk ibu rumah tangga, mahasiswa. Kepemimpinan, apalagi karakter Tuhan, itu berlaku dan berguna di dalam setiap aspek kehidupan. Dan hari ini saya juga mau menyampaikan di 2 kebaktian dari sekarang, bagaimana kita memulai suatu tugas atau memulai sebuah assignment dari Tuhan, baik itu visi, baik itu ministry, proyek yang berhasil. Pokoknya kalau kita mau berhasil itu, it's important how you begin, that you must begin well, harus memulai dengan benar. Seringkali kita mendengarkan, yang penting itu kita akhiri dengan baik. Betul, masalah orang yang paling common, yang paling umum adalah mereka memulai dengan baik, tapi akhirnya amburadul. Memulai dengan roh, mengakhiri dengan daging. Tapi jangan lupa loh, memulai dengan benar itu sama penting. Karena itu cara efektif memulai proyek yang berhasil, part 1 ini nanti saya kasih 7 poin, jadi cukup banyak poinnya. Nanti part 2 di kebaktian berikutnya, 3 poin, poin 8, 9, 10. Mari kita sekarang baca ayatnya, saya ambil semua hari ini dari Nehemia. Nehemia pasal yang kedua, ayat 11-16 adalah pembahasan kita di kebaktian 2. Ini adalah tekad untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Nehemia itu pulang dari Persia, ya, pulang dari Irak, Iran sana, menempuh perjalanan jauh untuk balik ke tanah perjanjian ke Yerusalem untuk bangun tembok bait suci dan tembok kota. Gitu ya konteksnya, saya baca ayat 11-16. Maka tibalah aku di Yerusalem sesudah 3 hari aku di sana, bangunlah aku pada malam hari bersama-sama beberapa orang saja yang menyertai aku. Aku tidak beritahukan pada siapapun rencana yang akan kulakukan untuk Yerusalem yang diberikan Allah dalam hatiku. Juga tak ada lain binatang kepadaku kecuali yang kutunggangi. Demikian pada malam hari aku keluar melalui pintu gerbang lebak ke jurusan mata air ular naga dan pintu gerbang sampah. Aku menyelidiki dengan seksama tembok-tembok Yerusalem yang telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya yang habis dimakan api. Lalu aku meneruskan perjalananku ke pintu gerbang mata air dan ke kolam raja. Karena binatang yang kutunggangi tidak dapat lalu di tempat itu. Aku naik ke atas melalui wadi pada malam hari dan menyelidiki dengan seksama tembok itu.
Kemudian aku kembali lalu masuk melalui pintu gerbang lebak. Demikianlah aku pulang. Para penguasa tidak tahu kemana aku telah pergi dan apa yang telah kulakukan. Karena sampai kini aku belum memberitahukan apa-apa kepada orang-orang Yahudi, baik kepada para imam maupun kepada para pemuka, kepada para penguasa dan para petugas lainnya. Cara efektif memulai proyek yang berhasil, how to begin something with God. Gimana kita bisa memulai sesuatu dengan Tuhan. Ayat 11, maka tibalah aku, ini Nehemia, di Yerusalem. Kayaknya singkat. Sampai. Ya. Maka tibalah aku di sini. Tapi sebenarnya jarak yang ditempuh nggak main-main. 1.100 mil atau kurang lebih 1.700 kilometer. Ini di kerajaan Medo Persia, di Irak, Iran sana. Dia nggak jalan lah Nehemia, naik kuda yang ditunggangi. Meskipun demikian kuda itu hewan, mobil pun ya perlu berhenti, isi bensin dan sebagainya. Jadi perjalanan itu ditempuh kurang lebih 3 bulan. Sampai di Yerusalem itu lelah, letih, badan penat semua. Sesudah 3 hari aku di sana, baru kemudian bangunlah aku pada malam hari bersama-sama beberapa orang saja yang menyertai aku. Lalu mereka mulai survei lapangan. Baru 3 hari kemudian, meskipun hatinya itu sudah rasa terburu-buru, dia tidak tergesa-gesa. Nehemia tahu dan mengerti, sebagai seorang yang penuh Roh Kudus di Perjanjian Lama, dia tahu cara kerja Allah. Bahwa Allah selalu membangun sesuatu itu dimulai dari rest. Dimulai dari rest area. Lawan kata rest itu adalah rush, dalam R-U-S-H. Rest itu R-E-S-T. Tuhan itu menciptakan hari Sabat bukan untuk disembah, tetapi supaya orang itu istirahat. Sebelum nanti hari berikutnya, hari Sabat, itu bukan hanya hari 7, hari ke-7, hari istirahat, 7 hari, rest dulu Tapi dia juga hari ke-1, sebelum 6 hari berikutnya. Harus di-charge dulu. Apapun yang Tuhan kerjakan, kalau kita mau memulai sesuatu dengan Roh Kudus, harus dimulai dari spirit of rest. Rest kalau istirahat, secara jasmani paling bagus yaitu tidur lah. Kadang-kadang orang itu aktivitasnya banyak ini itu secara jasmani, pulang-pulang kita masih perlu holiday dari holiday. Udah liburan masih perlu untuk healing dulu dari liburannya tadi. Karena mungkin kita sibuk itu ini. Tuhan menciptakan tidur. Tapi kalau rohani ini lebih penting. Karena jasmani pulih, tapi kalau rohnya nggak ready, juga Tuhan nggak bisa bangun apa-apa dengan orang itu. Restnya secara rohani, rest area itu namanya doa. Jangan kau skip ini. Ini adalah hari peristirahatanmu setelah Anda berusaha, mencoba, gagal, berhasil. Selalu sabatmu itu adalah doa, kalau perlu puasa. Di situ kita mengisi diri kembali dengan firman Allah. Itu adalah hari ke-1. Never begin anything without praying. Jangan pernah mulai apapun tanpa berdoa dulu. Nanti Mazmur 127 akan digenapi. Sia-sialah bangun pagi-pagi. Sia-sialah. Sia-sialah itu kalau dilanjutin sia-sialah itu biasa sialan lah. Bisa sial. Bukan berarti hidup tanpa masalah kalau kita itu kenal Tuhan. Sia-sialah kau ngelembur malam-malam. Kalau kita nggak doa dulu ya, lihat ya. Berapapun yang kau dapat, bocornya sama banyak. Itu sungguhan. Makanya manusia itu sukanya kan menghimpun, mengumpulkan, tapi dia tidak pernah sungguh-sungguh investasikan hatinya dulu kepada Tuhannya. Padahal Tuhan itu loh yang pegang kunci kehidupan. Bukan berarti tanpa masalah, sekali lagi disclaimer-nya. Tetapi dengan Tuhan itu masalah hidup kita tidak akan meruntuhkan.
tapi akan jadi ajang penyertaan. Tapi tanpa Tuhan, sia-sia kita membangun rumah. Never begin anything, jangan pernah mulai sesuatu tanpa dari spirit of rest. Tapi agak beda dengan zaman sekarang ini. Anak-anak muda dikit-dikit healing. Belum kerja banyak, udah mau healing dulu. Bukan ya, itu bukan rest ya namanya, itu namanya alasan. Rest yang benar itu istirahat dalam Tuhan. Istirahat dalam janji. Hati itu diparkir di janji. Itu beda nanti, hasilnya itu beda. Memang kita bisa ngalami paceklik, dunia lagi susah misalnya, tetapi akan ada jalan Tuhan. Tuhan itu kan ajak kita untuk berpetualangan. Hidup ini kan medannya, medan perangnya. Tuhan itu gak pernah kalah. Cuman memang kalau sama Tuhan itu kan Ibrani katakan kita harus percaya bahwa Tuhan itu ada. Kalau enggak kan kita pasti akan gigit jari. Aduh buang waktu. Apalagi kalau orang sudah punya prinsip yang salah. Time equals money. Waktu adalah uang. Salah. Tuhan gak suruh kita doa 24 jam, dari 24 jam 23 jam. Yesus berkata sama murid-muridnya, itu cengli sekali masuk akal. Dia berkata, tak sanggupkah kamu berjaga-jaga dengan aku sejam saja. 1/24. Tidur lebih lama loh, kita tidur itu satu hari misalnya 8 jam. Kerja 8 jam. 8 jam lagi, waktu yang lainnya, waktu dengan keluarga dan sebagainya misalnya. 8 jam tidur. Tuhan gak suruh kita doa 8 jam. Manusia roh gak perlu selama itu karena chargernya itu cepat. Anda punya charger yang lemot, punya charger yang cepat. Saya baru tahu karena saya ini gagap teknologi. Saya bilang, ada gak ya chargernya cepat? Tancap sebentar aja, HP saya langsung cepat. Wow. Ternyata roh kita itu jauh lebih cepat. Kalau jasmani itu lebih lamban. Karena memang kan roh kita itu 2.0. Jasmani kita itu 1.0. Itu basic banget. Jadul nih badan ini. Makanya nanti suatu harus ditinggal. Gak bisa ikut masuk ke sorga. Kurang canggih. 1 jam saja gak sanggup kamu jaga-jaga. Supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Supaya nanti kamu jangan dirasuk setan tuh pikiran. Tidak sanggupkah kamu? Makanya ada salah satu cara Roh Kudus bekerja dalam bahasa Inggrisnya nih. Kalau bahasa Indonesia kita nggak ada kata-kata ini. The Holy Spirit quickens. Kata quickens itu dari kata quick. Bukan hanya mempercepat, dia itu membangkitkan dalam kuasa. Dia itu pembangkit tenaga listrik. Wuss, turbocharge, itu benar. Roh Kudus itu kalau kita benar-benar online sama dia, benar-benar kalau sampai benar-benar kita itu terhubung dengan dia. Ada banyak hal itu akselerasi dalam hidup kita. We don't live by sight, kita tidak hidup oleh penglihatan kita. Kalau kita mau lihat gini, market dan sebagainya, nggak mulai-mulai kita. Dari zaman pandemi sampai sekarang nggak mari-mari, nggak selesai-selesai. Saya pernah ngasih nasihat seorang jemaat, saya berdoa dan berkata, kalau Anda mau tunggu dan lihat, sampai kapanpun Anda tidak akan melangkah. Bukan berarti kita gegabah ya, nanti dalam ayat-ayat yang saya akan bacakan ini, di sini ada bagian kita, survei lapangan. Jangan ngawur. Tidak ada namanya luck. Tidak ada namanya keberuntungan. Dalam Tuhan tidak ada rumus untung-untungan. You don't need to get lucky. Justru kalau kita gini sama Tuhan, Tuhan gak akan gitu sama kita, gak akan lepaskan. Kalau kita hitungan sama Tuhan. Apalagi hitungan soal doa. Firaun itu harusnya diberkati loh. Memang dia pernah jajah itu mestinya beda, tapi memang Tuhan keraskan hatinya karena memang Tuhan hendak menghukum orang ini. Bukan berarti Tuhan jerumuskan dia, tapi Tuhan tidak akan tobatkan dia. Benar, kalau Tuhan tidak tekuk hatimu tidak akan lunak. Itu Firaun, kalau saya jadi Firaun ya. Lepaskan umatku supaya mereka menyembah aku. Musa itu hanya minta 1 weekend. Musa itu hanya minta 1 akhir pekan. Dia tidak minta orang Israel keluar. Firaun itu bisa sangat juaji. Perhitungan sama Tuhan, enggak, tidak ya, ogah. Musa itu hanya minta sebentar mereka keluar menyembah. Itu Mesir diberkati loh. Itu dosa mereka 430 tahun menjajah anak Abraham itu diampuni. Tapi memang Tuhan keraskan hatinya karena memang ini orang-orang jahat luar biasa. Orang yang dari dulu mendukakan hati Tuhan.
Tuhan bilang, ya sudah, aku biarkan kamu dalam kedegilanmu. Tambah keras itu hatinya. Harusnya kalau dia itu benar-benar mau ngalah sama Tuhan, masa sih Tuhan kita pernah kalah? Dan masa Tuhan kita tuh pernah mengalahkan orang dan menikmatinya? Siapa ngalah sama Tuhan? Tuhan akan ngalah sama dia. Lebih ngalah malahan. Kebaktian 1 tadi saya jelaskan. Nehemia itu hanya minta surat ke bupati dan minta kayu. Dikasih panglima-panglima perang dan tentara berkuda untuk lindungi dia. God gives you what you don't ask him. What you don't dare ask him. Tuhan memberikan padamu apa yang kau tidak doakan, apa yang kau tidak berani minta. Pandailah orang yang ngalah sama Tuhan. Saya kembali lagi ke sini, saya jelaskan kepada Anda ya. Ayat 11, maka tibalah aku di Yerusalem sesudah 3 hari aku di sana. Katakan 3 hari. Mungkin dia ada jet lag-nya menurut saya. Ya, itu jaraknya lumayan kan, perbedaan waktu. Atau bisa jadi memang dia sengaja malam hari dia bangun untuk survei lapangan supaya tidak mengekspos dirinya kepada musuh-musuhnya. Atau kepada orang-orang yang usil, yang iseng. Dia menghindari kontroversi yang belum waktunya terjadi. Nehemia tahu misi yang dia emban ini bahaya dan besar, beresiko dan tidak bisa menyenangkan segala pihak. Tapi jadi dia pilih malam hari. Sekali lagi bisa jadi karena jet lag. Tapi dia tunggu sesudah 3 hari. Dia nggak langsung terburu-buru keesokan hari atau besok lusa. Dia tunggu 3 hari. Dia pastikan dia tidur cukup, dia istirahat cukup. Dia pastikan dia doa cukup. Baru setelah itu dia melangkah dan dia pilih malam hari, sekali lagi mungkin karena perbedaan waktu, tetapi dia bangun malam hari juga supaya dia tidak mengekspos dirinya sebelum waktunya. Bangunlah aku ayat 12 pada malam hari bersama-sama beberapa orang saja. Katakan beberapa orang saja. Yang ramping, memulai sesuatu jangan rumit. Tuhan tidak pernah memulai perkara besar itu dari perkara rumit. Segala perkara besar, perkara ilahi selalu dimulai dengan perkara kecil dan perkara sederhana. So it's okay to begin small. Saya tidak hanya bicara soal bisnis, anything, ministry dan segala sesuatu. Orang yang belum apa-apa langsung mau mulai besar, itu orang yang tidak berpikiran besar, itu berpikiran picik. Mimpi boleh besar, Yusuf misalnya bermimpi suatu hari, dia membinakan dunia, sampai dia nggak ngerti artinya maknanya, dia melihat bulan, bintang, semuanya itu sujud pada dia, berkas-berkas itu semuanya menunduk ke dia nggak ngerti, dia bocah, dia masih bocil, bocah kecil. Tapi dia don't mind. Orang yang penuh kepenuhan Tuhan itu selalu welcome humble beginning. Dia selalu mulai sesuatu yang kecil. Dipercayai oleh sipir penjara, dirapiin tuh seluruh buih. Dia nggak peduli, ini kok nggak sesuai dengan mimpi, ini kok nggak sesuai dengan visi, ini nggak segede itu. Mulai dengan itu, mulai dengan ceklok dulu. Dia mulai dengan sesuatu. Dilakukan dengan sebaik-baiknya seolah-olah itu saja dunianya, tidak ada dunia lain setelah ini. Betul kita harus punya mimpi yang jauh, kita harus punya visi yang tinggi. Tapi janganlah kau tunggu sesuatu yang jauh atau sesuatu yang lebih besar dulu. Atau sesuatu yang lebih penting. Pentingkan apa yang ada di depanmu. Whatever is before you, that's from God. Apapun yang di hadapanmu itu dari Tuhan. Tuhan bisa menjanjikanmu lautan manusia. Sebelum lautannya, manusia harus kau orangkan. Kalau di depanmu ada seorang manusia, Anda tidak pedulikan, Tuhan akan memberimu lautan. Visi kita boleh jauh. Perhatian kita harus dekat. Kepada orang terdekat yang ada di depan. Di ibadah terakhir nanti saya akan sampaikan tentang Anda mau mengubah seluruh kota, mulai dari depan bilikmu dulu, dari depan rumahmu dulu. Mulai dengan yang dekat denganmu. Bangunlah dia pada malam hari bersama-sama beberapa orang saja. Mulainya ramping, tidak gemuk organisasinya, nggak rumit. Dia bangun malam hari, dia hanya bawa beberapa orang saja. Mirip seperti Yesus nanti di perjanjian baru. Yesus mau transfigurasi, itu pesan penting. Waktu Yesus berubah rupa di sebuah gunung, kita tidak tahu persisnya gunung apa.
Tapi di atas gunung itu dia hanya bawa 3 dari 12 muridnya. Padahal 12 itu cukup ramping loh. Dia masih cut lagi 13. 3. Karena itu penting untuk membuktikan keilahiannya. Nanti ketika dia sudah naik ke sorga, murid-murid ini harus menuliskan. Salah satu yang menulisnya nanti adalah Yohanes. Murid-muridnya harus memberitakan keilahiannya. Jadi dia bawa 3. Bukan berarti dia pilih kasih. Itu kan Yesus sebagai anak manusia masih mau memulai sesuatu yang sifatnya, memulai sesuatu pesan tentang kerajaannya. Bahwa dia adalah raja di dalam kerajaan itu, dia pilih 3 saja. Gak perlu banyak-banyak orang. Yesus membawa 3 muridnya saja. Ketika dia di Getsemani, lagi dalam kondisi paling sedih, ketika dia berada di titik bawah, dia hanya bawa 3. Jangan memulai apa-apa itu dengan belepotan. Jangan memulai apa-apa itu dengan serabutan. Ketika kau berada di titik atas, seperti diangkat oleh tangan ilahi. Transfigurasi. Tidak usah banyak koar-koar di depan, karena hidupmu baru mulai. Apapun yang kau kerjakan dan saya kerjakan, itu baru mulai semua. Supaya Tuhan nanti bisa continue. Jangan kita besar pasak dari tiang, jangan kita habiskan peluru di sini. Ketika kita berada di titik bawah, jangan curhat kemana-mana. Semua orang belepotan dengan kotoranmu dan kotoranku. Keluh kesah kita, emosi kita sendiri yang belum kita bisa rumuskan, udah kita sebarkan. Disayangkan. Itu bukan cara Tuhan. Yesus ketika di Getsemani, dia bawa 3 only. Dan itu pun 3 tidur, dia jauh sepelempar batu jauhnya. Dan dia berdoa hanya dengan Bapa. Ketika dia di posisi tinggi, di transfigurasi, ketika dia berubah rupa. Semua deterjen di dunia tidak bisa membasuh jubah menjadi putih seperti itu. Dia hanya bawa 3 only. Dia tidak beritahu pada semua, oh ini masa jayaku, semua orang harus melihatnya. Mawas diri. Karena Tuhan suka orang yang simple, sederhana, dan rendah hati. Itu pun juga kita nggak bisa sesimpel itu. Di zaman seperti ini sekarang, itu apa-apa pasti menjadi public news. Anda dan saya harus belajar selalu untuk bisa buah roh number 9, nomor 9 itu. Kayak merek parfum aja ya. Jangan lupa to wear your number 9. Self-control. Tanpa ini bajumu bau. Tanpa ini baju bagusmu akan jadi sandungan buat orang. Tanpa ini baju compang-campingmu akan menjadi kutukan. Wear your perfume, number 9. Self-control, pengendalian diri. Mawas diri. Di zaman-zaman seperti ini. Penting sekali. Orang mengira buah roh yang namanya penguasaan atau pengendalian diri itu adalah limitation atau membatasi. Tidak menurut saya, itu justru akan membawa kita kepada berkat yang tak terbatas. Kalau kita tidak ngos-ngosan di sini, Tuhan akan membawa kita lebih tinggi. Amin Bapak Ibu Saudara. Bangunlah aku pada malam hari bersama-sama beberapa orang saja yang menyertai aku. Aku tidak beritahukan kepada siapapun rencana yang akan kulakukan untuk Yerusalem. Aku gak ngomong ke siapa-siapa. Rencana yang masih akan kulakukan untuk Yerusalem. Kalimat berikutnya, yang diberikan Allahku dalam hatiku. Juga tak ada lain binatang kepadaku kecuali yang kutunggangi. Saya ulangi, aku tidak beritahukan kepada siapapun, kata Nehemia. Rencana yang akan kulakukan untuk Yerusalem. Berarti kita harus punya rencana. Apapun bidang yang Anda laksanakan, pastikan kita punya perencanaan. Dalam perencanaan itu Yakobus katakan libatkan Tuhan. Kalau enggak rencana kita kan sekuler banget. Karena kita sudah kerja di dunia sekuler. Rencana kita apapun juga, baik kita itu yang di dunia sekuler maupun yang kerja di gereja, harus selalu melibatkan Tuhan. Tuhan selalu number 1, apa-apa itu selalu harus nomor 1. Aku harus memuliakan Tuhan dengan pekerjaanku. Lalu buat perencanaan, kalau kita tidak merencanakan, maka kita tidak punya kayu bakar untuk nanti api itu turun. Alkitab mengatakan, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, saya kutip Amsal. Maka akan terlaksanalah rencanamu. Saya akan berikan pencerahan atas ayat ini di dalam hati Anda.
Roh Kudus yang akan memberikan itu. Serahkan perbuatanmu itu berarti harus ada sesuatu yang kau buat. Sesuatu yang kau rencanakan. Ya. Ketika kita serahkan itu ke Tuhan, ada kata terlaksanalah. Kata terlaksana itu berarti bukan hanya rencanamu yang bagus itu bisa terjadi, tapi nanti ada faktor Tuhan di dalamnya yang tidak kau duga. Kau minta sekian, Tuhan bawamu sejauh itu. Kata terlaksana itu bukan pas-pasan, karena kenalilah karakter Allah yang kau sembah. Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita persis yang kita minta. Bukan berarti selalu beda. Itu yang membuat Tuhan seringkali disalah mengerti. Banyak orang itu kan dengarkan fitnahan setan tentang Tuhan. Tuhanmu gak peduli, kau minta apapun gak akan dikasih. Pasti dikasihnya yang lain. Atau Tuhan itu seringkali lamban, tidak kunjung jawab doamu, selalu terlambat. Ya salah sendiri kalau kita mau dengerin setan. Makanya iman kita negatif terus. Padahal hanya sekali dua kali doang. Hanya sekali dua kali saja kita diizinkan begitu karena memang permintaan kita salah atau waktunya memang betul-betul kita nggak tahu. Tapi sebenarnya Tuhan itu selalu memberikan yang kita minta loh. Kalau kita itu hidup dalam firman. Tapi yang saya maksudkan Tuhan memberikan kepada kita yang tidak kita minta. Itu melampaui yang kita minta. Tuhan tuh nggak pernah memberi kita tuh pas yang kita minta. Selalu lebih karena memang itu adalah sifatnya Tuhan. Sifat itu gak bisa berubah. Allah adalah murah hati. Kata murah hati itu dia itu abundant in mercy. Kita gak layak menerimanya tapi dia limpahkan kasih karunia. Sekalipun kita tidak layak menerimanya. Itu sifatnya Allah. Jangan coba-coba kau ubah baik namanya, nama Tuhan. Jangan kau ubah sifatnya. God is God, He doesn't change. You change, He doesn't. Kau berubah, dia tidak. Suasana situasi di dunia ini berubah. Ekonomi lah, geopolitik lah, berubah. Tuhan tidak. Tuhan tidak pernah memberimu pas yang kau minta. Dia selalu melampaui permohonanmu. Sampai-sampai ada rumor tentang Tuhan di ayat. Yang matamu tidak pernah lihat, telingamu tidak pernah dengar, Tuhan sediakan. Bagi orang yang mengasihi dia. Kita perlu rencana, kata rencana ini powerful. Aku tidak beritahukan pada siapapun rencana yang akan kulakukan di Yerusalem. Nehemia itu sepanjang perjalanan 1100 mil atau 1700 kilometer itu gak nganggur. Rencana dan orang itu masalah, ini kekurangan, ini juga menjadi pencobaan orang yang punya rencana. Yaitu sesampai di situ dia mau langsung eksekusi rencananya. Nah kau bisa punya rencana, tetap harus tunggu divine timing, waktu ilahi. Dia nggak langsung keesokan hari atau besok lusa. Menurut saya, kalau dia istirahat sehari cukuplah. Ya, apalagi Nehemia kan banyak asistennya. Pastilah dia taruh-taruh, bongkar koper segalanya masuk perlu 3 hari. 3 hari kemudian itu pun malam hari. Masih ada setengah hari. Masih ada sepanjang hari. Malam hari dia baru keluar. Berarti dia ada 3 hari penuh. Ngapain tuh? Dia pastikan dia istirahat, dia pastikan dia tenang, dia pastikan dia penuh dengan doa. Dia pastikan otaknya sudah gak jet lag lagi. Karena dia tahu semua badan tubuhnya ini adalah senjata kebenaran. Atas sampai bawah itu peluru keadilan. Dia gak bisa masuk dalam sebuah tugas, otaknya itu masih belum fresh. Saya juga menolak kok. Kalau saya disuruh orang ngasih jawaban sekarang, menurut Pastor Philip gimana? Kalau saya tahu, saya beri. Kalau enggak saya beritahu, kasih saya waktu, saya mau doa dulu. Atau kadang-kadang saya bisa ngomong begini sama satu orang itu. Saya pernah lihat matanya terbelalak, dia berkata enggak dapat jawaban yang enggak dia harapkan. Saya bilang, tunggu ya. Kalau saya kasih kamu jawaban sekarang itu semuanya akan second best. Karena otak saya sekarang penuh. Kasih saya waktu, saya enggak tunda sampai 20 tahun lagi. Kasih waktu sore ini, saya akan memberimu jawaban. Waktu otak saya nanti tenang. Saya tahu the best idea, ide terbagus. The best strategy, strategi terbagus. The best wisdom, hikmat terbaik. Itu seringkali muncul dari ini yang tenang. Saya enggak berani ambil keputusan tanpa doa. Tapi saya enggak mau berdoa kalau harus ambil keputusan. Nah kan buang waktu. Orang butuh keputusan di depan saya bilang tunggu dulu ya, kasih aku waktu setengah jam, 1 jam doa. Ya itu berarti urusanmu. Kok enggak doa loh dari pagi? Makanya itu setiap kali pagi, subuh saya doa dulu. Karena saya tahu setiap hari selalu mengundang, selalu terkandung di dalamnya banyak keputusan yang harus saya buat. Orang yang wise akan selalu berdoa sebelum hari dia jalani. Karena dia tahu setiap hari itu menentukan.
Saya kalau doa itu selalu punya dua hal yang terbuka. Alkitab selalu terbuka di meja saya dan agenda saya selalu terbuka. Saya selalu berdoa dengan keduanya. Satu firman Tuhan, satu rencanaku. Ku gabungkan dalam doa, Lord, lead me. Tuntun aku. Kalau Anda adalah seorang pemimpin, termasuk kalau bukan dalam konteks perusahaan atau pelayanan, tapi kalau di bawah Anda ada 2 anak, 3 anak, itu semuanya masa depan anak, itu pengaruh loh orang tua. Orang tua itu pemimpin. Orang tua itu adalah the best two spies atau 2 pengintai yang terbaik dalam kehidupan putra-putrinya. Jodoh apa segalanya, karir suatu hari, sekolah, jurusan, everything. Harusnya anak akan menimba hikmat daripada orang tuanya. Anda mesti harus benar-benar bawa ke hadapan Tuhan, Lord, lead me. Lead me. Seorang pemimpin harus berdoa dengan Alkitab terbuka. Papa mama harus dengan agenda terbuka. Supaya matamu itu tertuju pada rencanamu dan terbukalah hatimu terhadap rencananya. Karena dalam rencanamu akan terjadi. Kenapa tidak terjadi? Kalau itu bagus pasti terjadilah kalau Anda doa. Kalau nggak terjadi itu pasti nggak bagus, cuman kita belum tahu aja. Kita kira kita minta roti, padahal yang kita minta itu kalah jengking. Tuhan yang tahu, kalau sampai Tuhan jawab no itu saya nggak pernah kepahitan. Saya tahu Tuhan tahu yang saya nggak tahu. Tuhan mendengarkan pembicaraan-pembicaraan yang di belakang saya yang saya nggak dengar. Tuhan tahu pertemuan-pertemuan yang saya tidak sadari. Tuhan tahu rasan-rasan orang, Tuhan tahu bahaya yang sekarang sedang melirik di balik pintu. Di depan ini kelihatan seperti pintu bagus, di baliknya semuanya ada senjata tajam, saya tidak akan tahu. If God says no to my prayer, I thank God for it, even though I don't know why. Kalau Tuhan menjawab tidak pada doa saya pasti berkata thank you Tuhan, tanpa saya tahu apa sebabnya. Tapi tidak pernah Tuhan itu menolak doa. Kalau Tuhan jawab tidak, pasti ada penggantinya. Tapi itu pun jarang Tuhan bilang tidak, kalau kita itu hidup dalam firman. Yohanes 15 katakan kalau kamu hidup dalam firman, firman dalamku. Minta apa saja, itu seperti cek kosong dibuka. Apapun pasti tak kasih. Kenapa nggak terjadi kalau itu bagus? Pasti terjadi. Tapi ada faktor Allah di dalamnya. Jangan hanya otak kita itu tertuju waktu kita doa, tertuju hanya pada rencana kita. Rencana kita harus kita serahkan. Serahkan perbuatanmu. Tapi terlaksanalah rencanamu. Itu rencana Allah akan mengatasi planning-planning Anda dan saya. Aku tidak bercerita kepada siapapun rencana yang akan kulakukan untuk Yerusalem. Lalu ada kalimat ini, yang diberikan Allahku dalam hatiku. Katakan yang diberikan Allah dalam hatiku. Lucu. Setahu saya orang-orang berkata gini, aku sudah doa-doa kok belum dengar suara Tuhan ya. Karena manusia itu punya asosiasi. Asosiasinya itu sangat-sangat terbatas. Karena kita ini manusia panca indera. Dan pendengaran itu hanya eksklusif oleh telinga. Jadi kalau kita ngomong sama orang seperti ini, kita tahu kita nggak tuli kalau kita dengar suara audible. Di mana? Di kuping kita. Jadi kita juga terapkan mentah-mentah secara kerohanian. Bahwa Allah harus berbicara lewat kupingku. Jadi kalau Tuhan ngomong sama kita itu harus lewat suara. Sadarkah Anda? Bahwa Allah itu pencipta tubuh jiwa roh kita. Mendengarkan suara Tuhan itu nggak dibatasi dengan panca indera dan kuping saja atau telinga saja. You know that God can speak to you by giving you a plan in your heart. Dalam hal ini, Nehemia menjelaskan, aku tidak beritahukan pada siapapun rencana yang akan kulakukan untuk Yerusalem. Rencananya Nehemia yang diberikan Allah dalam hatinya. Dia bisa memberikan kredit rencana yang baik, kecuali kalau Anda rencana untuk korupsi, rencana untuk berzina. Dan kita semua tahu itu sumbernya, tahulah. Kalau Anda lihat pohon itu buahnya semangka ya kita tahu itu pohon semangka. Kalau kita tahu yang dibuahkan kejahatan ya kita tahu itu dari roh jahat. Kecuali kalau kita mikirkan rencana jahat. Tapi kalau tiba-tiba saya doa, di hati saya berbuah suatu rencana, ada keinginan untuk melaksanakan sebuah rencana. Kemarin Super Conference juga sama. Kita sudah lalui gini baru kita berani bicara kan. Kalau enggak kan ngaku-ngaku dari Tuhan. Buktikan. Sudah lewat kan banyak orang berkata, aduh tahu gitu aku pergi ya. Ya sudah. Makanya harus beriman. Kan saya sudah beritahu dari dulu kalau saya tidak pernah iseng mengadakan sesuatu. Tiba-tiba muncul di rencana hati. Harus adakan konferensi yang begini. Tujuannya adalah, klimaksnya adalah nanti benar-benar mengucapkan berkat untuk keturunan anak-anak. Berbahagia ya anak-anaknya ada di sana saat itu. Ada rencana. Saya tahu, saya nggak iseng.
Saya nggak nganggur. Dan saya orang berdoa. Saya nggak nunggu sampai muncul sesuatu rencana, kan bahayanya gini, kita ini muncul rencana dulu lalu kita timbang. Saya tanya, apakah ini rencana dari Tuhan? Kalau orang sudah doa dulu, dia nggak tanya itu rencana dari Tuhan nggak. Karena Tuhan nggak mungkin orang yang berdoa terima setan. Nggak ada orang yang berdoa kepada Tuhan itu terima setan. Saya nggak nunggu sampai ada rencana di hatiku, saya bawa dalam doa. Saya berdoa sebelum hatiku bisa berencana, supaya nanti semua rencana yang muncul di hatiku, aku tahu dari siapa. Semua keinginan, kemauan, kerinduanmu itu bisa dari Tuhan. Kecuali, makanya itu ada seat belt of truth, ada yang namanya sabuk pengaman kebenaran. Kita tahu kalau tiba-tiba ada rencana busuk, rencana untuk memecah belah, untuk menusuk orang dari belakang. Nah kita tahu itu semuanya sumbernya, udah gak usah tanya sama Roh Kudus. Baca aja Alkitab kita tahu, ini sabuk pengaman. Tapi saya punya satu kebiasaan, hati ini saya penuhi dulu dengan doa, sebelum dia bisa berencana. Makanya saya dahului. Waktu hati masih kucek-kucek mata, baru bangun tidur, saya sudah penuhi dengan Roh Kudus. Supaya sepanjang hari nanti, emosiku, keinginanku, imajinasiku, kemauanku, semuanya sanctified, semuanya dikuduskan. Supaya itu semuanya inspirasi dari Tuhan. Hatiku itu sudah teratur. Sudah ada pilotnya, dari awal sudah kemasukan firman, gak akan liar kemana-mana. Celakalah orang yang kosongan, teh kosong gak apa-apa. Nah satu teh kosong artinya teh tawar. Hati kosong jangan, nanti muncul rencana, kita bingung ini dari Tuhan atau bukan. Gak gitu caranya beroperasi manusia rohani. Manusia rohani itu selalu early, bukan hanya bicara soal pagi. Manusia rohani itu selalu mendahulukan Tuhan sebelum apapun masuk dalam hatimu. Tuhan yang jadi saringnya. Karena itu Nehemia sebagai orang berdoa dia tahu, aku gak cerita sama siapapun. Rencanaku untuk Yerusalem, karena aku tahu rencanaku itu datangnya dari Tuhan, diberikan oleh Allahku dalam hatiku. Powerful. God doesn't have to speak through your ears. Dia gak harus bicara lewat telingamu. Kesalahan banyak orang dalam mengartikan apa artinya mendengar suara Tuhan itu harus lewat kuping kita soalnya. That's not true. Tuhan bisa bicara lewat seluruh keberadaan kita. Manusia roh kita, imajinasi kita, ide. Tuhan bisa bicara luas dan lebar. Secara fisik, lewat pengalaman hidup, lewat nabi, lewat nubuatan, lewat pengajaran, lewat firman yang kubaca sendiri. Tuhan itu bisa bicara. Kalau hati kita sudah penuh dengan Roh Kudus, kita peka. Bahkan hati-hati loh ya. Kadang-kadang kita kepingin sesuatu, itu bisa dari Tuhan. Kalau Tuhan sudah tuntun kaki, saya bolak-balik. Begini, misalnya sama istri saya, tiba-tiba kepingin, gak pernah kepingin ke situ. Ke sana, ketemu sama jemaat, terus jemaat bilang, saya sudah punya firasat. Hari ini saya ketemu Pastor Philip, loh masa harus pakai firasat? Kita ya sudah di sini-sini kok. Tapi ternyata Tuhan juga bisa jawab doa. Kok bisa kami ada keinginan ke sana? Ketemu, terus singkat cerita doakan sesuatu terjadi. You see? Saya gak berani remehkan diri sendiri. Ini orang gak percaya diri akan susah untuk menerima ini. Karena dia selalu merasa dirinya salah. Tapi kalau Anda berdoa, Anda belajar untuk menghargai juga perasaanmu. Menghargai tuntunan Tuhan atasmu yang belum kau tahu. Kau juga bisa menghargai rencana, keinginan, kerinduan. Bukan berarti semua yang aku inginkan pasti aku turuti, enggak. Tetapi kenapa ya tiba-tiba aku mikir ini? Pasti ada sesuatu kalau kau dituntun Roh Kudus. Nehemia itu enggak dengar suara Allah gimana. Kalau Anda baca pasal 1, dia dengar news. Orang baru balik dari kampung halaman, Yerusalem gini gitu, nangis dia. Lalu tiba-tiba muncul rencana, aku pingin kembali bangun temboknya. Dia enggak dengar suara Tuhan, tapi ternyata itu suara Tuhan. How has God spoken to you? Mungkin ke depan Tuhan akan bicara sesuatu dalam hidupmu. 不要错过. Bahasa Chinese-nya. Don't miss the best voice you will hear from Him. Jangan sampai Anda luput dengan suara berikutnya yang terindah, terkuat, terhebat dalam hidupmu sebentar lagi. Tapi tidak seperti yang kau kira. Demikianlah firman Tuhan, ada asap. Kadang-kadang it's not like that. Enggak kayak gitu. Amin Bapak Ibu. Cara memulai itu begitu. Karena itu jangan banyak bicara, banyak mendengar lebih baik.
Kita lihat, makanya itu di sini ayat 12 dikatakan bahwa si Nehemia nggak bercerita sama siapa-siapa. Karena dia tahu di hidup ini ada banyak orang-orang yang iseng usil, nggak perlu. Kita lihat ayat 13, demikian pada malam hari aku keluar melalui pintu gerbang lebak. Dia malam hari ya, dia keluar menghindari komplikasi, pasti terjadi itu komplikasinya. Karena bukan dari sisi Nehemia, kontroversi pasti terjadi, tetapi dia tahu bahwa tidak boleh too early, nggak boleh terlalu awal, nggak boleh terlalu dini. Demikianlah pada malam hari aku keluar melalui pintu gerbang lebak ke jurusan mata air ular naga, by the way ini bukan jurus-jurus kungfu. Dan dari pintu gerbang sampah, aku menyelidiki dengan seksama tembok-tembok Yerusalem yang telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya yang habis dimakan api. Coba garis bawahi di ayat 13, aku Nehemia ini menyelidiki dengan seksama, itu enggak asal-asal, rumor, here says, there says, apa kata orang, desas-desus, enggak. Nehemia punya satu prinsip yang luar biasa, gua enggak lihat, gua enggak percaya. Ini bukan terhadap Tuhan ya, terhadap news. Nehemia bukan tipe orang yang gampang kemakan hoax. Nehemia adalah tipe pemimpin, dia punya karakter yang demikian matang, leadership, makanya leader kayak gini itu lebih mudah di follow. Karena orangnya itu tidak tipis telinganya. Dia bisa membedakan ya fake news atau kabar palsu dengan kabar asli. Dia selalu tunggu yang official. Ini Nehemia itu orang yang tidak tergesa-gesa. Orang seperti ini bisa memimpin perusahaan, bisa memimpin kerajaan, bisa memimpin keluarganya. Orang seperti ini bisa memimpin orang lain. Aku menyelidiki dengan seksama, garis bawah itu menjadi prinsip hidupan saya juga. Selidiki dengan seksama. Perlu turun ke lapangan sendiri. Kalau mau lihat sesuatu lebih jelas, lihat dengan mata kepala. Tembok-tembok Yerusalem telah terbongkar. Aku menyelidiki di Yerusalem dengan seksama. Dia turun tangan, turun lapangan, cari fakta, survei secara teliti. Dia harus dapatkan namanya first hand info. Dia bukan dapatkan second hand. Ya, kalau beli mobil yang pre-use sudah pernah dipakai, dia harus dapatkan news itu first hand, tangan pertama. Dia turun ke lapangan, dia lihat. Dia lihat. Tipe orang kayak gitu karena dia tidak boleh mengizinkan suatu dusta atau tipu daya. Tidak boleh sesuatu subjektif karena misi yang dia emban dan proyek yang dia kerjakan itu butuh objektivitas. Dan saya suka sekali Nehemia itu. Dia turun gitu bukan hanya dapat info karena dia mau membuat rencana. Rencana yang dia buat bukan hanya penuh doa tapi juga penuh dengan riset yang baik. Dia tidak untung-untungan sifatnya, namanya no tedious planning, tidak ada perencanaan yang rumit, dia hanya menargetkan one plan, simple plan, then eksekusi. Dia hanya butuh satu rencana sederhana untuk beraksi. Ini orang ya, namanya efisiensi dalam segala keputusannya. Kebanyakan orang, ini saya nggak bicara tentang keputusan perusahaan, profesional apa enggak, ini namanya tata hati. Orang ini kalau mau membuat keputusan apa-apa itu hatinya itu bersih objektif. Ini orang saya kagum banget. Ini orang yang sangat tertib. Membuat keputusan itu, pertama dia jelas dengan Tuhannya. Lalu dia membuat keputusan itu benar-benar dari hati yang jernih murni sekalipun dia tidak maha tahu. Dia lakukan dengan sebuah keyakinan, God is with me. Tuhan dengan aku. Saya suka Nehemia. Andai kata kita semua bisa menjadi orang Kristen yang jernih, bersih hati, tahu menjaga hati kita dengan segala waspada. Aku menyelidiki dengan seksama. Ayat 14, lalu aku meneruskan perjalananku ke pintu gerbang mata air dan kolam raja. Karena binatang yang kutunggangi tidak dapat lalu di tempat itu, dia naik kuda. Aku naik ke atas melalui wadi pada malam hari dan menyelidiki dengan seksama tembok itu. Kemudian aku kembali lalu masuk melalui pintu gerbang lebak. Demikianlah aku pulang. Jadi dia mulainya adalah melalui pintu gerbang lebak, pulangnya melalui pintu gerbang lebak. Tapi waktu dia meneruskan perjalanannya, mau naik lagi ke atas melalui pintu gerbang mata air dan kolam raja, binatang yang dia tunggangi nggak bisa ikut sama dia, nggak dapat lalu di tempat itu. Mungkin tembok-temboknya kan runtuhnya itu nggak jelas, ya. Mungkin ada tembok-tembok tertentu yang nggak bisa dilewati kuda. Mungkin kalau dilewati keledai masih bisa. Tapi dia kan nggak bawa banyak kuda, dia nggak pakai arah-arahan gitu. Dia bawa satu kuda tunggangannya, ya itu aja. Ya.
Tapi karena tidak bisa ikut sama dia, ditinggal, dia jalan kaki. Ada beberapa pesan profetik dari cerita, karena binatang yang kutunggangi tidak dapat lalu di tempat itu. That not everyone can go with you that far. So it's okay. Tidak semua bisa berjalan sejauh itu dengan kita. Jadi it's okay. Bukan berarti kita punya kebiasaan meninggalkan orang, bukan. Tapi kita harus punya rasa aman yang tinggi dalam Tuhan. Apapun yang Tuhan suruh kau kerjakan. Walk by faith. Not everybody can go that far with you. Saya kata-kata ini mungkin jadi remah, Anda tangkap aja mentah-mentah. Penerapannya tidak boleh ngawur, nanti Roh Kudus akan memberikan hikmat. Ini adalah makanan keras, bukan dimarah-marah. Makanan keras itu artinya sesuatu yang perlu kau cerna, kau pecah-pecahkan, renungkan, dan beberapa aplikasinya itu nanti akan bertahap dalam kehidupanmu. Anda harus tahu bahwa not everybody can understand you that far. Makanya itu seorang orang yang punya karakter kepemimpinan, dia harus punya tempat rahasia dengan Tuhan. Hatinya itu harus disimpan di dalam safe deposit box-nya Tuhan Yesus. My heart is with you. My vision is with them. My feet belongs to those who will walk with me. Hatiku milikmu di sorga. Hanya kau milikku di sorga. Tiada yang kuingini di bumi. Hanya kau. Fisikku milik mereka, orang-orang. Tapi kakiku akan bersama dengan mereka yang berjalan dengan aku. Bapak, Ibu, Saudara, saya dorong Anda. Hari-hari ke depan Tuhan mau membangun sesuatu yang sangat real dengan kehidupan Anda. Anak-anak muda kau dengarkan. Jangan asal lulus. Allah mau membangun sesuatu dengan dirimu. Really, jangan hanya asal pacaran. Tuhan mau membangun rumah tanggamu dari rumah tanggamu nanti itu yang sekarang itu masih mimpi, sekarang masih jauh, gak ngomong gitu-gitu. Tuhan mau membangun keturunan kudus dengan Anda suatu hari. Suatu hari bermimpilah dalam bidangmu, kau dan anakmu akan side by side. Ya megang senjata, nanti kebalik suatu hari. Visi anak muda akan menggenapi mimpi orang tua, suatu hari kau yang pegangkan senjatanya. Bermimpilah suatu hari, karena itu janganlah kau halalkan segala macam pacaran. Orang tua di sini, ibu-ibu, jangan kau kira itu hanya anak yang kau lahirkan secara biologi. Jadilah ibu rohani juga bagi mereka. Bangun hidupmu dengan benar. Jangan sembarang memberikan advice yang tidak betul pada mereka. Karena ibu itu memang menyusu, ASI kan? Tapi ketika anak sudah tidak perlu lagi ASI, dia masih menyusu secara rohani, jangan kau racuni. Penting sekali untuk kita tahu, Tuhan sedang memulai sesuatu dengan hidupmu. Saya ngomong sesuatu yang bukan sifatnya, visi gereja atau hanya event atau visi Anda satu. Enggak, saya mau bicara kepada semua di sini. God wants to build something real, sesuatu yang real dan genuine dengan setiap kita. Katakan amin. Katakan pada kanan kirinya, Tuhan mau membangun sesuatu yang genuine, sesuatu yang apa ya genuine itu ya? Sesuatu yang nyata dengan Anda. Katakan seperti itu. Nubuatkan orang di kanan kirinya. Yang tidak diberitahu sama orang kanan kirinya kasihan, berarti tidak dinubuatkan hari ini. Ya. Selain itu ada satu lagi. Karena binatang yang kutunggangi tidak dapat lalu di tempat itu, di sini. The end of your earthly resources is the beginning of the divine ones. Akhir daripada sumber daya natural, kuda gak bisa ikut. Don't worry, Tuhan tetap ikut. Akan ada sumber daya yang gak kelihatan akan menyertaimu. Dia naik ke tempat yang namanya wadi itu dan sebagainya. Ya, mata air dan kolam raja segalanya. Kuda yang digagah-gagahkan untuk perang tidak bisa naik ke atas. Nehemia dengan kaki yang lelah sudah jalan 1.700 km. Naik kuda pun pernah coba 1.700 km. Turun dari kuda itu gini jalannya. Dia tetap melakukan. Apa yang lebih kuat dari kuda? Bukan manusia. Kuda itu yang menangkan perang. Apa yang lebih kuat dari itu? Bukan gagah perkasamu, oleh rohku. Akhir daripada sumber dayamu secara alami. Tidak ada lagi, no more, aku sudah tidak punya money. Tidak ada modal lagi, aku dicekik, dihimpit kanan kiri. Tidak ada lagi orang yang mendukung, membantu segalanya, apapun juga kekuranganmu. Serahkan ke Tuhan. Kalau kau berjalan dengan Tuhan, akan ada sumber daya yang tidak kelihatan yang membuatmu continue. Praise God for the end of horses. Saya selalu bersyukur untuk akhirnya kuda-kudaku.
Supaya di situ bukan lagi gagah perkasaku, tetapi oleh rohku, kata Tuhan, oleh rohmu. Bangun hubunganmu yang intim dengan Roh Kudus, church, dari sekarang. Karena Anda tidak akan merugi. Kalimat ini kalau kau lakukan, Anda akan bersyukur suatu hari. Sekarang Pastor Philip, aku mengerti yang kau maksudkan. Bukan gagah perkasa, tapi oleh roh Tuhan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Terakhir dengan ini, para penguasa tidak tahu kemana aku telah pergi dan apa yang telah kulakukan. Gak usah tahu. Karena sampai kini aku belum memberitahukan apa-apa kepada orang Yahudi. Good. Semua harus menunggu divine timing atau waktu ilahi. Jangan cepat-cepat public news. Baik kepada para imam maupun kepada para pemuka, kepada para penguasa dan para petugas lainnya. Orang yang paling poor, yang paling miskin itu bukan secara harta, tapi secara karakter. Adalah kalau apa-apa, ya langsung ke publik dulu. Itu yang paling buruk. Ya. Karena itu saya kasih dulu 7 pointsnya, cepat ditulis nanti muncul semua kok ya. Kalau nggak keburu nanti tinggal difoto ya. Bagaimana kita ya, judulnya tadi, cara efektif memulai proyek yang berhasil, ada 7 poin dulu, nanti saya continue 8, 9, 10. Nomor 1, doa dan istirahat yang cukup. Gini cara mulainya. Pulang dari pelayanan, jangan scroll-scroll gitu, tidur ya tidur. Pulang dari kerja, itu bukan istirahat soalnya, itu membuatmu diperbudak lah makin lama. Ada waktunya gini ya, pulang ke rumah termasuk papa mama ini, jangan jadi contoh, itu pulang langsung. Ngapain? Me time, bukan me time itu, namanya waste time. Kita semua pernah salah kayak gitu-gitu ya. Doa dan istirahat yang cukup, ini bukan istirahat, tolong didefinisikan apa itu istirahat, apa yang bukan. Apa yang nampak seperti istirahat, tapi bukan. Oke? Jangan melelahkan dirimu untuk perkara-perkara yang tidak menghasilkan. 2, jangan gemuk berorganisasi. Jangan gemuk organisasi ya. Belum apa-apa sudah rame semuanya. Kayak gembar-gembornya itu lebih besar. Mulai itu yang simple aja. Yang penting kita itu, yang penting jalan. 3, jangan banyak bicara. Jangan banyak bicara. Tadi itu loh, dari semua ayat ini kan Anda baca apa? Temukan satu kesamaan. Aku belum beritahu, aku nggak ngomong ini. Para penguasa, pemuka nggak tahu, mereka belum kuberitahu sampai gini. Udah, jangan banyak bicara, don't talk too much. 4, hindari komplikasi atau kontroversi. Enggak, kita hindari pun pasti akan terjadi. Pasti akan terjadi, karena di dunia yang penuh dengan iri itu akan terjadi. Jadi minimalis, bukan dimaksimalkan karena ketidakpekaan. 5, dapatkan survei dan informasi yang akurat. Kalau mulai apa-apa itu selalu survei dan informasi yang akurat. Di sini bahaya kita, di nomor 5 ini adalah takut. Karena takut itu melumpuhkan. Kalau sekali kena virus ini, Anda sudah paralyzed, sudah lumpuh. Karena itu penting kita itu punya iman. Karena iman menjaga kita untuk tidak takut. Sehingga nanti pikiran kita tidak terganggu ketika kita menerima informasi-informasi. Nomor 6. Mulai dengan satu rencana dan tindakan yang nyata, itu lebih penting. Nggak usah rencananya itu banyak, kelakuannya nggak ada. Mendingan satu rencana, tindakannya nyata. Follow up itu lebih penting atau sama penting dengan planningnya. 7, tunggu waktu Tuhan sebelum ke publik. Hati-hati, hari-hari ini, zaman ini banyak sekali yang namanya media sosial ini itu, bahkan PP pun, personal profile pun bisa jadi. Misalnya kalau kita belum bisa kelar nih, kita sendiri belum beres di depan Tuhan. Kita sendiri belum masuk hadirat Tuhan untuk bisa settle score atau untuk bisa sort out atau untuk bisa memilah-milahkan. Kalau kita apa-apa langsung ke publik, nanti munculnya gini. Dasar orang itu memang begitu. Nah, masalahnya kalau Anda punya di dalam kelompok di dalam telepon Anda itu Anda Anda save nomornya orang itu ada 100 orang. Nah 100 itu kan semuanya orang. Dasar orang ini orang yang mana? Kan aku bukan monyet. Kan kita semua juga orang. Jadi orang berpikir-pikir ini apa, siapa? Itu hal-hal yang sia-sia. Tunggu waktu Tuhan sebelum ke publik. Selalu kita itu gunung yang lebih besar di bawah permukaan air daripada yang nampak di luarnya. Nampak di luar moderat, tapi di bawah sana itu karakter semuanya.
Bapak Ibu Saudara, kalau kita bisa begini, your life will be peaceful. And I'm sure whatever you do will be successful. Kalau kita lakukan ini, apapun juga yang kita lakukan, seperti Mazmur pasal 1, akan berhasil. Itu bagi orang yang merenungkan. Orang yang dalam, a deep Christian. Itu apapun yang dia kerjakan, pasti akan berhasil. Karena dia bukan sedikit-sedikit muntah di permukaan. Amin Bapak Ibu Saudara. Semoga 7 hal ini kau jagai. Fotoin semuanya, udah? Oke, diingat-ingat. Nanti kita lanjutkan part 2 setelah ini. God bless you. Mari kita semua bangkit berdiri. Engkau yang menyertai, merestui apa yang tangan kami lakukan. Buat kami berbuah-buah. Bahkan di padang gurun, bahkan di padang belantara. Jemaat terkasih, angkat kedua tanganmu, berbuah-buahlah. Tangan itu memegang senjata. Senjata kebenaran di tangan kanan. Senjata-senjata keadilan di tangan kiri. Bawalah pulang setiap yang kau dengarkan ini sebagai iman, sebagai kuasa untuk menyertaimu dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bless you.